In Christ alone, who to confess, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the one He came to save, till on the cross, as Jesus died, the Word of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi. Ya, mari kita saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita. Kita buka kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita membacanya bersama-sama. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan supaya kami terus boleh belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, baik mereka yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, supaya sungguh firman Tuhan ini disampaikan dengan bersandar dan berserah kepada Tuhan, mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, tolong setiap hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami, supaya kami fokus hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, tema firman Tuhan kita pada hari ini ialah hidup ini adalah sebuah kesia-siaan. Ya, hidup ini adalah sebuah kesia-siaan. Teman-teman, kita mungkin sering mendengar ada sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Fakta itu berbicara tentang hidup yang sepertinya hanya berbicara lahir dan mati, di mana orang datang dan pergi dengan sesuka hatinya. Jikalau musim datang dan berganti, itu bisa membuat orang bersuka dan bersedih. Hidup ini memang begitu, teman-teman. Ada yang lahir, ya, kemudian dia bertumbuh menjadi kanak-kanak, dia kemudian masuk ke sekolah dari TK sampai ke SMA. Mungkin juga ada yang sampai kuliah, kemudian dia wisuda, cari pekerjaan, kemudian dia punya pekerjaan ya, bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun dia bekerja di tempat itu. Kemudian dia menikah, ya, punya pasangan, menikah, punya anak, kemudian menjadi orang tua, terus bertambah tua, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal. Teman-teman, sebagian besar manusia mengalami fase dan proses ini. Ya, apapun pekerjaannya, setinggi apapun jabatan dan kedudukannya, sekaya apapun dia, manusia itu pasti akan mengalami namanya kematian. Inilah pengamatan dan analisa dari pengkhotbah, ya, dari penulis kitab Pengkhotbah ini. Teman-teman, kita susah-susah belajar, ya, bekerja bertahun-tahun sampai puluhan tahunnya, membangun rumah, ya, kemudian kita berkeluarga sampai mungkin stres, jatuh sakit. Namun ketika ajal dan bencana datang, semuanya itu akan hilang dan pergi begitu saja. Jadi pertanyaan bagi kita, teman-teman, apakah hidup ini adalah sebuah kesia-siaan? Apakah kematian dan kemalangan membuat hidup ini menjadi tidak berarti dan tidak lagi memiliki makna? Apakah kematian dan kemalangan membuat hidup ini menjadi hampa dan kosong? Teman-teman, apakah benar kata pengkhotbah yang tercatat di dalam Alkitab bahwa hidup di bawah matahari itu adalah seperti usaha menjaring angin? Teman-teman, jawabannya iya. Semuanya akan sia-sia dan tanpa makna apabila kita hidup di luar Tuhan dan tanpa Tuhan. Nah, pertanyaan yang besar bagi kita adalah bagaimana agar hidup ini tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Yang pertama, percaya kepada Allah dan tinggal di dalamnya. Itu pasti dan sebuah keharusan. Teman-teman, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban seseorang. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang percaya kepada Allah, sebenarnya seberapa banyak sih orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika kita sedang senang,
Siapa pribadi yang pertama kali yang kita cari untuk kita datang sama dia, kita minta tolong sama dia? Siapa? Apakah Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, sahabat, dan sebagainya? Ketika kita sedang jatuh cinta dengan seseorang, begitu ya, atau kita sedang mengalami kesulitan, siapa yang kita cari untuk bercerita? Teman-teman, siapa, tempat yang mana yang kita pilih untuk kita berserah, menceritakan seluruh kisah kita? Apakah kepada Tuhan atau kepada sesama kita? Kemudian ya, soal tinggal di dalam Tuhan. Sebenarnya banyak gak sih orang Kristen saat ini yang masih tetap tinggal di dalam Tuhan, punya satu sikap hati yang senantiasa selalu merindukan kepribadian Tuhan? Seberapa banyak orang Kristen yang sampai saat ini yang memiliki kesetiaan di dalam membaca firman Tuhan setiap hari? Masihkah kita menjadi orang Kristen yang memiliki kerinduan, kesukaan untuk selalu terus dan pengen dekat dengan Allah kita? Suka mendengar firman Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan itu hati kita merasa teduh dan rasanya senang sekali. Masihkah kita tinggal di dalam Tuhan? Teman-teman, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Kristus mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman sekalian, tanpa Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia dan tidak berarti sama sekali. Jadi agar hidup kita tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita penuh dengan makna, penuh arti dan pengharapan, kita harus percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Percaya di dalam Allah itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan. Itu yang pertama. Jadi kita harus percaya dan tinggal di dalam Tuhan agar hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia, melainkan hidup penuh dengan makna dan pengharapan. Yang kedua, nikmati dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Teman-teman, bukankah di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang telah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita? Ada waktu, ada kesempatan, ada tanggung jawab, ada keluarga, ada sahabat dan sebagainya. Masalahnya adalah apakah kita syukuri di hadapan Tuhan tentang apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kata pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 bunyinya begini: makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Ya, minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Kemudian di ayatnya yang ke-9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Teman-teman, maksud daripada firman Tuhan ini apa? Sedang berbicara tentang apa? Maksudnya adalah nikmati apa yang ada pada kita, bersyukur dan menikmati apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Teman-teman, bukankah ada begitu banyak orang yang sebenarnya di saat ini mungkin tidak lagi memiliki papa atau mama, ya, tidak lagi memiliki orang tua. Nah, kalau kita masih memiliki orang tua, kita harus bersyukur atas mereka. Kita harus taat sama mereka, kita harus perhatian, sayang, dan doakan mereka. Karena nggak semua orang seperti seberuntung kita masih punya orang tua yang lengkap, begitu ya. Kalau seandainya kita masih di sekolah, belajar baik-baik dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih belajar, masih bisa belajar, ya. Karena ada begitu banyak orang, teman-teman yang mungkin seusia kalian, sepantaran kalian, tidak bisa sekolah karena mungkin ada urusan finansial dan sebagainya. Bersyukur kalau seandainya hari ini kita masih bisa makan. Nikmati makanan yang ada di atas meja kita, ya. Karena nggak semua orang bisa makan seperti kita saat ini, masih bisa makan seenak mungkin, secukup mungkin. Bahkan teman-teman, ada begitu banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati makanan di atas mejanya. Kenapa? Karena stres, karena sakit, mikirin ini, mikirin itu, banyak masalah di mungkin perusahaan yang nggak selesai-selesai. Apakah kita bersyukur kalau kita masih bisa makan? Apakah kita menikmati setiap makanan yang ada di atas meja? Teman-teman, kalau seandainya kita masih bisa beribadah, ya, meskipun ibadah saat ini dilakukan secara online,
Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau seandainya kita masih bisa beribadah. Karena ada teman-teman, mungkin saudara-saudara kita yang ada di negara lain begitu ya, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena pemerintah melarang untuk mereka beribadah kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga mereka tidak bisa beribadah karena mereka sakit. Ada banyak hal yang mengerintangi, yang menghalau orang-orang untuk beribadah. Jadi kalau saat ini kita masih bisa beribadah di rumah Tuhan, masih beribadah dengan tenang dan penuh sukacita, nikmati itu semua dan bersyukur kepada semua. Jangan sampai kita terjebak di dunia seandainya, ya. Jangan sampai kita terjebak di dunia seandainya. Seandainya aku lahir di keluarga yang seperti ini, seandainya aku punya harta yang bergelimang banyaknya, seandainya wajahku seperti ini, seperti ABC. Jangan terjebak di dunia seandainya. Kita akan merasa diri kita tidak cukup gitu ya. Kita akan berkeluh kesah, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Merasa kayaknya kok ini kurang ya, kok ini kurang ya. Jangan sampai kita terjebak di dunia seandainya. Kata firman Tuhan, nikmatilah, makanlah rotimu dengan sukaria. Menikmati dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga, kerabat, ada rumah, ada kesehatan, masih muda, bersyukur dan nikmati semuanya itu di dalam Tuhan. Dari sanalah teman-teman kita akan merasakan bahwa hidup di dalam Tuhan, baru kita bisa menikmati dan bersyukur kepada Tuhan. Percayakan semua kisah kita kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Belajar untuk membuat hidup ini dekat selalu dengan Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hidup ini menjadi sebuah kesia-siaan. Teman-teman, kalau kita orang percaya kepada Tuhan, ya, kalau kita orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hati kita, hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia. Mengapa? Karena Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Dia, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kedua, teman-teman. Nikmati dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kita harus menikmati dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Dan jangan terjebak di dalam dunia seandainya. Seandainya aku ini, seandainya aku begini, keluargaku seperti ini, keluargaku seperti itu, wajahku dan badanku tidak seperti ini, tidak seperti itu, seandainya. Jangan terjebak di dunia seandainya. Yang terakhir, ketiga, bertanggung jawab. Kalau seandainya kita mau hidup kita tidak menjadi sebuah kesia-siaan, maka kita harus bertanggung jawab. Kata pengkhotbah di pasal yang ke-9, di ayat yang ke-10, bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Teman-teman, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan hati yang serius dan bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak terbuang percuma dan menjadi sia-sia. Melainkan pekerjaan dan mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi hal yang baik agar kita menjadi orang yang semakin hari semakin berkembang, bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi orang yang bisa dipercayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita saat ini sedang duduk di bangku sekolah, belajarlah dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita menyia-nyiakan jerih lelah orang tua kita yang selalu rindu untuk melihat kita selalu berhasil dan sukses, begitu ya. Kalau kita mau bekerja kepada orang lain, ya kerja itu harus serius, jangan perhitungan, harus totalitas. Nanti hasilnya kok akan kita nikmati, kita akan mendapatkan upah, ya. Mungkin kita akan dapat bonus, begitu ya. Mungkin kita bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Mungkin juga kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi daripada kepercayaan yang sebelumnya. So, bagaimana dengan kita, teman-teman? Apa yang kita pilih? Percaya kepada Allah dan tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita lebih memilih bersyukur dan menikmati apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, atau malah kita bersungut-sungut? Kita tidak merasa puas dan merasa cukup. Kita selalu membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain, selalu terjebak di dalam dunia seandainya.
Apakah kita lebih memilih bermalas-malasan atau kita lebih memilih serius dalam bekerja dan belajar? Itu pilihan setiap kita. Dan itulah yang akan menentukan hidup kita ini akan menjadi sia-sia atau hidup kita ini akan menjadi penuh makna, penuh arti, dan kita akan bisa menikmatinya di dalam Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah mengingatkan dan menguatkan serta menegur setiap kami. Apakah kami mau menjadi remaja-remaja yang hidupnya menjadi sebuah kesia-siaan? Atau kami mau menjadi remaja yang memiliki hidup yang penuh dengan arti dan makna? Tuhan, ajarkan kami untuk selalu memiliki sikap hati yang selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Tetap tinggal di dalam Tuhan, punya satu kedisiplinan di dalam membaca firman Tuhan, selalu memiliki sikap hati yang selalu memprioritaskan Tuhan kami. Jikalau masalah datang, jikalau mungkin kami sedang galau karena ada begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi, pribadi yang pertama yang kami cari itu bukan saudara, bukan sahabat, bukan keluarga kami, melainkan Kristus yang telah mati bagi kami. Pribadi itulah yang kami cari pertama-tama kali. Kami rindu Tuhan menjadi anak remaja yang memiliki sikap hati, yang selalu memiliki kerinduan untuk mencari dan senang dekat dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan menjadi kesukaan kami. Bantu kami juga menjadi anak-anak remaja yang bertanggung jawab. Kalau kami lagi belajar, kami sungguh-sungguh belajar. Kalau kami sedang bekerja, kami sungguh-sungguh bekerja dengan serius. Kalau saat kami sedang beribadah, kami mau juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami mau beribadah dengan keseriusan dan kesungguhan hati kepada Tuhan, supaya hidup kami ditemukan oleh Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan makna, hidup yang memiliki implikasi dan dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan ini terus nyata dan hidup di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus yang menjadikan firman Tuhan ini untuk menjadi satu rema dalam kehidupan kami, menjadi satu ingat-ingatan di dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi anak-anak muda yang mengalami transformasi, yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tolong jamah dan ubah kami, Tuhan. Inilah ucapan syukur kami serta permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Glorious in heaven
setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mendampingi kami, menguatkan, dan selalu ada di sisi kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Engkau yang memperhatikan isi hati kami ketika kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan berpulang satu sama lain. Tapi biarlah firman Tuhan, sabda-Mu terus melekat dan selalu ada di dalam hati kami. Inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.